Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, insya Allah pada kesempatan kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, saya akan sedikit mengupas betapa pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa belasan hari sudah kita lewati di bulan Ramadan ini, dan tinggal beberapa hari lagi kita menuju pada 10 hari terakhir Ramadan. Sudah sampai manakah persiapan kita di bulan Ramadan ini, teman-teman? Masya Allah, betapa sangat dan harus kita maksimalkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastahid fil asril awakhir ma la yastahid fi ghairi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, yang bahkan melebihi beribadahnya itu di hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana di sini Rasulullah, sosok hamba Allah yang sangat mulia, yang Allah jaminkan surga, yang ayatnya itu turun di surat Al-Kautsar. Rasulullah akhlaknya itu akhlak Al-Quran, tapi beliau sangat mengindahkan 10 malam hari terakhir Ramadan. Bagaimana dengan kita, hamba Allah yang belum terjamin masuk surga, yang akhlaknya masih jauh dari Al-Quran, yang kesehariannya, yang beribadahnya masih lalai, tetapi masa kita akan menurunkan kadar semangat kita di 10 hari terakhir Ramadan ini? Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa kenapa Rasulullah itu sangat mengindahkan, menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa Rasulullah sangat mengindahkan, memuliakan, menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini, teman-teman? Ada beberapa poin nih yang bisa kita jadikan motivasi buat diri kita. Kata Rasulullah, yang pertama, 10 hari terakhir Ramadan itu adalah penutup hari-hari di bulan Ramadan. Karena setiap amalan manusia itu dinilai dari akhir amalannya atau dari amalan penutupnya. Nah, bagaimana kita jika kita tidak bersemangat dalam menjalankan 10 hari terakhir Ramadan ini? Yang kedua adalah bahwa 10 malam hari terakhir Ramadan ini adalah hari dan malam yang sangat dicintai Rasulullah, karena di sini terdapat berbagai banyak keistimewaan. Salah satunya adalah Allah turunkan keistimewaan di setiap malam Lailatul Qadarnya. Yang ketiga adalah kerinduan dan keindahannya malam Lailatul Qadar, yang keistimewaannya itu melebihi dari 1000 bulan. Bagaimana tidak, terdapat keistimewaan pahala yang Allah hamparkan kepada kita, seperti di tanggal 21 Ramadan, tanggal 23, 25, 27, 29 Ramadan. Terdapat di tanggal-tanggal ganjil, Allah sangat spesialkan bagi mereka hambanya yang mau mendekatkan diri, yang mau menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai ibadahnya. Keempat adalah Rasulullah memberikan contoh kepada semua umatnya untuk beribadah. Bahkan Rasulullah sampai membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk menghidupkan 10 hari malam terakhir Ramadan. Nah, itu adalah poin-poin motivasi untuk kita agar kita lebih giat lagi dalam menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Lantas,
Apa saja amalan di 10 malam hari terakhir Ramadan ini? Oke, yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Ketika kita biasanya sholat malam hanya sebentar, hanya diisi dengan misalkan sholat sunnah saja yang hanya 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, misalkan hajat 2 rakaat, tasbih 2 rakaat, hanya itu saja. Ketika di 10 hari terakhir Ramadan, maka isilah dengan berbagai ibadah. Selain ibadah sunnah juga beribadah berzikir, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya diisi dengan kalimat-kalimat taubat kepada Allah. Misalkan dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau misalkan dengan memperpanjang bacaan tilawah kita yang tadinya hanya 1 halaman, yang tadinya hanya 2 halaman, perbanyak, tuntaskan untuk target hatamannya di akhir Ramadan ini. Amalan penting yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu adalah perbuatan ibadah yang dapat membersihkan hati dan menjauhi diri dari sifat serakah dengan cara berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Bukan hanya sedekah wajib, misalkan zakat fitrah, zakat mal, tetapi ada juga sedekah sunnah yang harus kita maksimalkan untuk orang-orang yang misalkan duafa, anak yatim, agar mereka itu bisa berkecukupan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini dan juga di hari raya nanti. Ketika kita Allah lebihkan rezekinya, maka berbagilah dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Anjuran bersedekah ini terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa ketakutan dan juga penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke poin ketiga. Amalan penting di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai niat. Kecuali dia keluar hanya untuk hajatnya sebagai manusia. Nah, sebenarnya i'tikaf ini dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan pada 10 hari terakhir Ramadan, atau lebih tepatnya memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Selanjutnya yang keempat apa? Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Masya Allah, ketika kita sudah menginjak ke hari ke-18 di bulan Ramadan ini, sudah berapa halamankah teman-teman membaca Al-Quran? Sudah berapa juzkah membaca Al-Quran? Sudah hatam berapa kalikah teman-teman dalam membaca Al-Quran ini? Masya Allah, semoga Allah jaga keimanan kita, giroh kita untuk tetap membersamai Al-Quran, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam membaca Al-Quran. Yang tadinya kita di 20 hari pertama Ramadan ini, 10 hari pertama Ramadan dan juga di pertengahannya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini, kita kurangi aktivitas di luar, dan mungkin sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang diliburkan. Kita bisa fokus untuk lebih memaksimalkan dengan membaca Al-Quran, tilawah, menghatamkan Al-Quran. Apalagi kita sebagai umat muslim sudah menjadi tradisi bahwa di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Betapa pentingnya kita membaca Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ketika hari-hari biasa Allah berikan pahalanya standar, misalkan dari 1 huruf hanya 10. Ketika di 10 hari terakhir Ramadan ini Allah berikan pahala double bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Misalkan ketika di hari-hari biasa Allah berikan pahala membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 pahala, maka di bulan Ramadan ini khususnya di 10 hari terakhir Ramadan Allah lipat gandakan pahala-pahala kita dalam membaca Al-Quran. Betapa baiknya Allah kepada kita. Lantas, maukah kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Marilah kita isi dengan berbagai kegiatan, amalan-amalan yang sudah tadi saya uraikan, yaitu memperpanjang sholat malam dengan berbagai aktivitas
ibadah. Lalu yang keduanya adalah bersedekah. Selain bersedekah wajib, zakat mal, zakat fitrah, tapi juga sedekah sunnah. Ditekankan ya, sedekah sunnah itu ditekankan kepada orang-orang duafa, yatim, piatu. Yang ketiganya adalah i'tikaf di masjid ketika hari-hari biasa juga dianjurkan, tetapi di 10 hari terakhir Ramadan ini ditekankan juga. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Semoga dengan mengamalkan amalan-amalan tadi yang sudah saya uraikan, kita menjadi hamba pilihan Allah, yaitu hamba yang bisa mengakhiri Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan memaksimalkan ibadah, mengkualitaskan ibadah kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang tidak menyia-nyiakan, hamba yang beruntung dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di akhir Ramadan ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.